Action. Di desa kami ada seorang perempuan yang tak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tak ada bibir. Tak ada yang tahu apakah ia punya gigi atau lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Dalam keadaan yang tuna mulut, ia membingungkan seisi desa. Warga mempersoalkannya tak habis-habis. Matanya terbelalak seperti ikan koi, tapi kerlingannya tajam seperti cakar harimau. Kulitnya lembut dan halus. Wajah dan air mukanya, baik lelaki maupun perempuan, sangat cantik. Kata tukang jual siomay, tanpa mulut wanita itu justru seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya secara bebas dan rahasia dapat menempelkan dalam angan-angannya jenis mulut apa yang dia sukai. Mau mulut doer, mulut tipis, bahkan yang nyakil pun cocok. Asal amit-amit jangan yang sumbing saja. Tak urung banyak yang menilai wanita itu elek. Mesake ngeri kata mereka. Semoleh apapun potongan-potongan wajahnya, secantik apapun perasaan yang terlontar dari wajah itu, tanpa mulut, ia hanyalah makhluk yang cacat, manusia yang mengerikan, seperti sayur asam yang kurang asam. Bukan hanya tawar, tapi juga mengerikan. Hanya setan yang dapat mencampur kecantikan dengan yang mengerikan. Mungkin saja perempuan itu setan. Hanya setan yang dapat menikmati setan. Umpama bom, dia tak punya sumber ledak,
menjadi mapat, sesak, berteriak kesakitan, tak bisa berbuat apa-apa. Kawah gunung yang sewaktu-waktu mapat juga bisa meledak. Jadi memang bahaya. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama, makin panas, hampir memicu bentrokan. Ini kiriman iblis, kata lawannya, yang mengatasnamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangankan manusia, cacing pun harus dilindungi ketidakadilannya. Harga BBM naik, tak cuma naik, edan dan lengang. Diperintahkan turun oleh pemerintah, tidak digubris. Ancaman bagi siapa saja yang menjual di atas tarif normal tidak diberlakukan. Malah orang-orang menjual harga BBM dengan tarif yang lebih mahal. Dengar-dengar ya, ini permainan orang dalam juga. Strategi dalam pemilu. Kami sudah menjadi terbiasa perkara wanita tak bermulut itu. Perlahan-lahan kami bisa menerima dia ada di desa kami. Bahkan kami anggap dia adalah isi dari desa kami. Tak ada pro dan kontra. Tak ada yang terganggu. Diterima wae. Mulanya kami memperdebatkan perkara wanita itu. Tapi perdebatan ini yang membuat kami bersatu. Jika dia tidak lewat di jalan ya, kami jadi khawatir. Lalu kami beramai-ramai soan ke rumahnya. Kami memang warga desa. Bergiliran kami mengunjungi wanita itu. Gotong royong kami bukan main, tidak seperti warga kota. Wanita tak bermulut itu sudah merupakan harta desa, milik seluruh warga. Tetapi ada masalah. Atas nama keamanan dan kenyamanan bersama, demi ketentraman masyarakat, siapa saja yang mengganggu stabilitas harus ditindak tegas.
ditangkap. Serunya interupsi di suatu pagi yang cerah, di mana seorang pedagang masih berusaha menghidupkan pasar dan anak-anak mencangking bukunya untuk pergi ke sekolah. Tangkap! 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 Tangkap, goblok! Hansip di desa kami itu sangat patuh terhadap atasan. Apalagi atasan dari atasannya. Merasa petugas itu bergigi besar. Rumah wanita itu dikepung, lalu wanita itu diseret keluar. Mana mulut kamu? Mana? Teriak petugas itu ngos-ngosan. Dadanya turun naik. Terdengar suara gemelutuk jantung besi dari bajunya. Aku paham. Pasti dia baru pertama kali melihat seorang wanita tanpa mulut. Jelas dia ngepet. Mana mulut kamu? Mana? Wanita itu tidak menjawab. Ya, bagaimana mau menjawab? Mulut saja dia tidak punya. Hanya kami yang mengerti maksud dari tatapan itu. Itu bukan hanya sekedar tatapan. Itu adalah jawaban yang jujur. Lalu kami bergegas mengepung wanita itu dan mengamankannya. Lalu petugas itu menggebrak dengan keras dan lebih lantang untuk menyembunyikan kebodohannya. Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Di mana? Suaranya tercekik, nyalinya terjepit. Kami yakin dia baru pertama kali melihat wanita tak bermulut. Jangankan wanita, manusia tak bermulut di Amerika pun tidak ada. Kowe wedok, nandi cangkemmu ndelik. Nandi. Wanita itu hanya menjawab dengan tatapan matanya. Tetapi seperti biasa, dia tidak bisa menangkap maksud dari tatapan itu. Kowe aja menang wae. Terus terang wae. Nandi cangkemmu ndelik. Nandi cangkemmu. Akhirnya wanita itu kembali diamankan. Petugas menanyainya secara empat mata selama 4 jam. Tetapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh wanita itu tidak pernah ia jawab. Ya habis bagaimana mau menjawab? Mulut saja dia tidak punya. Demi menjaga keamanan bersama, wanita ini kita amankan terlebih dahulu sampai jelas betul siapa aktor intelektualnya, siapa dalangnya, dan mengapa ia bisa tidak punya mulut. Ini pengacauan. Ya, ini subversif. Tapi Pak, maaf. Sudah diam! Ketertiban di negara ini itu nomor 1. Barang siapa yang ikut berkomplot, itu sudah termasuk di dalamnya. Emang kalian mau ditangkap? Kami
tidak menjawab. Hei, kalian mau ditangkap? Tidak, Pak. Mulano, menengok, asuh! Perempuan tak bermulut itu kembali diamankan. Seluruh orang tercengang. Mengapa orang tak bersalah malah ditindak kriminali? Namanya juga nasib, belum tentu ia suka jika tidak punya mulut. Kenapa kalian diam saja dan membela yang salah? Ini sudah tidak normal. Ini pengacauan. Itu kejahatan pikiran. Saya memberanikan diri menjawab. Tapi kami paham, dia adalah orang yang baik. Mbak itu tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak wajar. Justru ia merupakan warga yang baik. Salah kaprah, saudara, salah kaprah. Kenapa saudara memberanikan diri membenarkan yang salah? Itu kejahatan pikiran. Tapi Pak, Mbak itu tidak bersalah. Bapak tanya saja kepada Pak RT dan Pak RW. Mbak itu adalah warga yang baik, Pak. Dia tidak pernah bergosip sedikit pun. Ya, mau bagaimana bikin gosip? Kalau mulut saja dia tidak punya. Saudara tertipu. Aku itu sudah menanyainya secara 4 mata, 4 jam. Saudara kan tahu ya, kita ini hidup di negara demokrasi, di mana warganya itu dituntut berbicara secara terbuka dan bebas. Nah, dalam keadaan yang tanpa mulut itu, bagaimana caranya wanita itu berbicara secara terbuka dan bebas? Ini bahaya. Ini subversif. Untuk sementara itu, wanita ini kami amankan. Kami wajib mengamankan wanita tak bermulut ini sampai semuanya terasa aman. Semuanya, kalian sudah membayar PBB belum? Kami tidak menjawab. Kami jarang membayar PBB. Tapi bukannya kami bersifat membantah ya Pak. Keputusan yang dibuat petugas itu sewenang-wenang. Masa petugas seperti prokem? Masa atas nama tugas dia membenarkan yang salah? Mana mungkin pemerintah pusat itu memilih serigala untuk dijadikan petugas. Itu bukan petugas, itu tikus. Untuk apa pemerintah memelihara tikus? Lama kemudian,
Berita wanita tak bermulut itu kalah pamor. Maklum ya, kami desa kecil. Kelapa yang disambar petir saja dihebohkannya setahun. Apalagi kepala warga yang disambar petugas. Tapi kemudian harga BBM naik deras. Ada warga yang memprotes. Televisi sibuk menayangkan perselingkuhan. Berita wanita tak bermulut itu kalah pamor. Alhamdulillah, setahun kemudian wanita itu kembali lagi. Tapi kami semua terkejut. Astaga, perempuan itu sudah punya mulut. Sepasang bibir menempel di wajahnya. 2 baris giginya itu seperti iklan-iklan pasta gigi. Gigi-gigi yang benar-benar kelas 1. Dan kalau ia berbicara, lidahnya itu sangat kesit. Seperti lidah kadal. Mulut yang benar-benar kelas 1. Ia sekarang jadi bisa berbicara. Suaranya itu merdu sekali. Seperti penyiar-penyiar radio. Ketika ia berbicara, semuanya jadi tercengang. Kini aku sudah mempunyai mulut. Aku tidak minder sama sekali. Aku sama seperti kalian. Bahkan aku bisa semuanya. Bisa bernyanyi, bisa bahasa Inggris, bisa baca puisi jika kalian mau. Bahkan maaf saja nih ya, sudah bisa cipokan. Berbeda dari sebelumnya, wanita itu jadi kebanyakan mulut. Ia ngoceh sana sini terus. Tak peduli, yang lainnya sudah babak belur mendengarkan suaranya, ia tetap saja ngomel. Mungkin karena kemaruk. Kami paham. Pasti dia sangat bahagia karena baru mempunyai mulut. Tapi malam-malam ketika semuanya sudah tertidur, dia tetap saja ngoceh. Barangkali dia sangat bahagia jika mempunyai mulut. Siapa yang tahu juga, dia bisa jadi juga tersiksa. Sering tetangga kami melihatnya dia tetap mengoceh, padahal dirinya itu sudah tertidur. Dia masih mengoceh terus, padahal mulutnya terpejam. Lapor tetangganya.
penilaian kami semua sudah berubah. Yang tadinya bilang, wah cantik ya, tapi sayang, tidak punya mulut. Sekarang penilaiannya berubah, mending tidak punya mulut saja. Perempuan yang dulu punya mulut itu jadi bahan cacian warga. Yang dulu jijik, semakin jijik. Mereka selalu mempersoalkannya tak habis-habis. Katanya, lebih baik dia tidak punya mulut. Namun, itu hanya sebuah gertaan sebelum semuanya bertindak kekerasan. Kembali kami mempersoalkan perkara wanita itu. Hidup di dunia ini sangat kejam. Para pemimpin pun sibuk menggeluti judi. Korupsi di mana-mana. Hukum dibungkam. Pendidikan merosot. Rasa kebangsaan kami sangat krisis. Orang-orang pintar sibuk memberanikan diri memperbaiki generasi muda yang akan datang. Padahal dirinya sendiri sedang tenggelam. Dikhawatirkan inilah akhir dari Jamrud Khatulistiwa. Dalam tempo dekat ini, kami sudah tidak mempersalahkan perkara wanita tak bermulut itu. Kami sibuk mengurusi orang-orang dan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi kepada kami. Lalu kita mencari jalan keluar bersama-sama. Nerimo wae. Itulah yang diajarkan nenek moyang terhadap kami. Habis mau gimana lagi? Kalau dia sudah punya mulut, tidak bisa diapa-apakan. Tapi, bilalah petugas itu muncul lagi. Tangkap perempuan yang kebanyakan mulut itu! Tangkap! Tangkap cepat! Tangkap! Kami menjadi keheranan. Kenapa perempuan yang tidak bersalah itu harus ditangkap? Kenapa, Pak? Kenapa perempuan itu harus ditangkap? Merusakkan citra bangsa. Masa dia ngoceh terus? Membakar-bakar itu bukan sifat asli Jawa Timur. Ini pengacau. Tapi katanya itu bapak yang ngasih mulut. Memang benar. Tapi dikasih mulut itu bukan untuk obral begitu. Mengapa dia terus-terusan seperti itu? Kami jadi gelisah. Jangan-jangan ini adalah taktik dari semuanya. Tapi katanya itu adalah usut dari pemerintah. Jangan-jangan itu adalah permainan atasan juga. Kepribadian kami jadi merosot. Tapi katanya itu bapak yang ngasih mulutnya. Memang benar. Tapi bukan untuk diobral seperti itu.
Begini jadinya, kalau yang sebelumnya tanpa mulut, tiba-tiba dikasih mulut. Main gosip, main cercaan. Ayo cepat, amankan dia, ayo cepat! Setahun kemudian, wanita itu kembali lagi. Kami tidak lagi mempersoalkannya. Walah. Ketika kami melihat mulut wanita itu sudah kosong, tanpa bibir sekalipun. Di bawah hidungnya itu tidak lagi terdapat bibir-bibir yang indah itu. Tapi berbeda dari sebelumnya. Mata wanita itu berbeda. Mata wanita itu seperti banyak masalah, banyak hal yang dipendam. Bedanya hanya dari mulutnya saja. Ada bayangan lain dari matanya. Banyak di antara kami yang mengeluh. Tiba-tiba harga BBM naik. Tarif listrik juga naik. Daripada mengurusi perkara wanita itu, kami sibuk mengurusi perut kami. Sinar mata wanita itu sudah lain. Ya, sakit sekali. Mata itu penuh dengan dendam, dengan amarah. Kami jadi sedih. Kami ingin membantunya. Tapi sekali lagi kami dibungkam dan banyak sekali masalah yang turun bertubi-tubi. Uang sekolah naik, tarif listrik juga ikut naik. Kembali lagi, kami membingungkan bagaimana caranya untuk menghidupkan masalah-masalah kami. Jadi, kami tidak mempersoalkan lagi perkara wanita itu. Dari yang lagi pada suatu pagi. Pada suatu pagi, kami mendengar suara tetangga kami menjerit. Ya Tuhan, wanita tak bermulut itu bergantung di cabang pohon nangka dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di kakinya itu terdapat surat pengakuan, suara yang tidak mampu ia bungkam sendiri. Barangkali ya, aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan kejadian yang berulang-ulang dengan buas menimpa diriku. Warga desa gempar
Kami ketakutan. Seharusnya petugas itu datang untuk memberi penjelasan. Tapi seperti biasa, petugas itu malah absen. Tapi beliau sudah lama sakit-sakitan. Tak lama setelah itu, mungkin saja dia bisa mati sebelum dirinya tergantung. Ucap petugas itu melalui suratnya. Kami bingung. Kami harus bagaimana? Kemudian kami membiarkan semuanya terkubur percuma-cuma. Atau ada yang ingin mengkritiknya. Tapi semua itu kami lalui bersama-sama. Sampai bosan, sampai muak, lalu muntah. Akhirnya seluruh warga itu mengubur hidup-hidup kasus wanita tak bermulut itu. Bertahun-tahun kami dihantui oleh perasaan bersalah atas kejadian pembunuhan wanita itu. Jangan dikira pengamen tidak punya HP. Ya? Hah? Ada lagi? Ya, saya ke sana sekarang. Ada kabar di puskesmas itu lahir seorang bayi tanpa mulut. Kami semua berbondong-bondong untuk pergi ke puskesmas demi melihat bayi tak bermulut itu. Sampai-sampai kaca rumah sakit itu pecah gara-gara kami berebut demi bisa melihat bayi itu. Ya Tuhan, benar, bayi itu memang tak ada mulut. Kami tidak melihat mulut sama sekali pada wajah bayi itu. Hanya dataran dan buntalan yang datar. Lalu kami mengerling matanya, berharap kerlingannya itu sama seperti almarhumah. Tapi sekali lagi, bayi itu sangat berbeda. Memang benar, ia sama sekali tidak punya mulut. Tetapi kami melihat dari matanya itu benar-benar kosong. Mata bayi itu kosong. Berbeda dari orang yang telah dibunuh secara kejam itu. Kami jadi amat-amat merasa kecewa. Kenapa mata bayi ini sangat berbeda? Ia sudah kulino. Hah?
Ia sudah kulino. Jadi ia adalah bayi yang sudah terbiasa tanpa mulut. Halah. Bisa karena terbiasa. Ia langsung nerima nasibnya.